Ustaz tadi sebutkan bahwa ketentuan Allah tidak ada yang buruk. Bagaimana dengan orang kafir yang berakhir di neraka? Bukankah itu ketetapan yang buruk? Naam, buruk untuk si kafirnya. Namun ketentuan Allahnya adalah keadilan. Ana mau tanya antum, adil itu buruk apa baik? Adil itu buruk apa baik? Baik. Allah memasukkan orang kafir ke neraka karena Allah adil kepadanya. Maka kalau dilihat dari apa yang Allah lakukan, kebaikan. Makanya kita katakan tadi, Allah memberikan musibah kepada hambanya, ima ingin merahmatinya, ima ingin memberikan keadilan kepadanya. Adil enggak orang yang mencincang manusia, lalu dagingnya digoreng, lalu dimakan, diberi makan kepada binatang piaraannya, yang dicincang pun ayah dan ibunya sendiri, lalu orang itu dihormati dan dimuliakan? Adil tidak? Tidak adil. Adilnya orangnya diapakan? Dihukum. Naam, bagi dia hukuman itu buruk, namun itu adalah keadilan, dan Allah Rabb yang maha adil. Maka orang yang masuk neraka dengan keadilan Allah atas dirinya. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Yang masuk neraka tidak dizalimi oleh Allah. Emang orang yang masuk neraka itu karena dia orang baik lalu Allah masukkan ke neraka? Tidak. Namun orang yang pantas masuk ke neraka, Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Tak ada yang masuk ke neraka kecuali orang yang benar-benar celaka alias pantas di neraka. Maka keputusan Allah bahwa dia masuk neraka adil. Justru Fir'aun kalau ke surga tidak adil. Justru iblis kalau diletakkan di surga tidak adil, tidak pada tempatnya. Kenapa para koruptor dimasukkan penjara? Karena itu keadilan. Makanya kita katakan tadi, kalau dilihat dari sudut pandang hambanya, baru dia merasakan baik dan buruk. Buruk untuk yang masuk neraka, iya, untuk dia buruk. Tapi keputusan Allah bahwa dia masuk neraka adil. Ya akhi, bagaimana tidak adil Allah itu? Satu kebaikan yang antum lakukan langsung 10 derajat. Satu kebaikan 10 derajat. Kelipatan satu amal soleh berapa? 10. Antum lakukan satu kebaikan, di sisi Allah bukan satu naiknya 10. 2 kebaikan 20. 1 maksiat 1 cuma naiknya. 2 maksiat 2 naiknya. Sementara 2 kebaikan langsung 20. Antum bayangkan, ini orang keburukannya mengalahkan jumlah ketaatannya. Padahal ketaatan dilipat gandakan, enggak gerak-gerak. Sementara kemaksiatan tidak dilipat gandakan, 1 dijadikan 1, 2 dibuat 2. Lebih banyak naik kemaksiatnya dibanding ibadahnya, padahal ibadah dilipat gandakan kali 10 oleh Allah. Kita tadi sholat isya berjamaah, bukan 1 sholat di sisi Allah, 10 sholat. Kita lakukannya 1, dalam catatannya 10. Tidak adil bagaimana Allah? Tak tercatat sholatnya, tercatat maksiatnya. Hayya ala sholah, dia tidak datang ke masjid, di domino, di warung kopi, meghibah, namimah, dusta. Maka Allah adil. Allah berikan kesempatan. Sepanjang umurnya Allah bukakan pintu maaf, lalu dia tidak manfaatkan pintu maaf yang telah dibuat Allah sepanjang umurnya. Maka Allah itu maha adil, tidak pernah menzolimi, termasuk yang Allah masukkan ke neraka itu tidak pernah dizolimi oleh Allah.
sehingga Allah tidak pernah berbuat buruk kepadanya. Kenapa dia mendapatkan keburukan? Dia yang pantas mendapatkannya karena ulahnya, karena perbuatannya. Wala yuzlamuna wala tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan pernah dizolimi walau setipis kulit ari. Fatil, pernah membuka buah-buahan, ada kulit tipis pembungkus buah-buahan, ada, itu disebut fatil dalam bahasa Arab. Allah tidak pernah menzolimi manusia walau setipis kulit fatil itu. Berapa tipisnya itu? Tak pernah, kata Allah. Tak pernah Allah zolimi manusia walau setipis itu. Maka Allah melakukan keadilannya dan dimasukkan ke neraka. Dan adil bukanlah keburukan, justru adil adalah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.